Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anjar Safitri, owner dari Valora Baby Shop sekaligus admin leader di Valora Baby Shop. Akan sedikit berbagi tentang WA marketing. Kenapa sih jualan di WA itu penting? Karena berdasarkan penelitian bahwa di tahun 2021 WA itu mengalami peningkatan pengguna. Yang tadinya di tahun 2020 WA itu menjadi peringkat ketiga. Jadi di tahun 2020 itu Facebook dulu, kemudian YouTube, dan yang ketiga adalah WhatsApp. Kemudian tahun 2021 di masa pandemi yang pada saat itu cukup tinggi ya, itu mengalami peningkatan yang tadinya WhatsApp peringkat kedua menjadi peringkat ketiga menjadi peringkat kedua. Nah, karena semakin banyaknya pengguna WA, maka tidak bisa dipungkiri bahwa kita pembisnis online itu harus bisa menguasai WA marketing. Seperti yang kita ketahui juga ya, bahwa setiap hari orang tuh tidak bisa terlepas dari yang namanya WA ya. Jadi mau tidur lihat WA, bangun tidur lihat WA, lagi kerja lihat WA. Jadi yang namanya WA itu menjadi sebuah kebutuhan dan itu sangat prospek untuk media berjualan. Makanya kita belajar di sini tentang konsep WhatsApp marketing atau WA marketing. Apa sih kelebihan dari WhatsApp marketing? Yang pertama itu adalah banyak user. Jadi satu HP itu bisa sampai 2000 kontak ya, kalau kita memiliki kontak yang optimum dan HP yang memiliki. Yang kedua yaitu mudah digunakan, di mana WA itu sangat simple ya, semua orang bisa menggunakannya. Yang ketiga adalah memiliki fitur simple untuk berjualan. Jadi jualan itu nggak perlu ribet-ribet, cukup upload aja di katalog ya, semua orang pastinya bisa. Kemudian juga bisa jualan lewat status WA, kemudian lewat profil, di mana profil itu bisa menunjukkan kita itu usaha apa. Yang keempat, bisa mengumpulkan list kontak, jadi kontak dari berbagai media bisa kita kumpulkan. Kemudian yang kelima, itu bisa broadcast atau memberikan pengumuman ke banyak orang lewat satu kali klik, yang mana kelebihan-kelebihan inilah yang membuat orang akhirnya tidak bisa terlepas dari yang namanya WA. Mau tidur lihat WA, bangun tidur lewat WA, maka sangat prospek untuk berjualan. Nah, adanya WA ini harus menjadi sebuah media bagi kita pembisnis online untuk bisa melakukan peningkatan penjualan. Nah, bagaimana sih WA marketing yang benar? Karena kadangkala kita itu jualan asal jualan di WA, yang akhirnya malah kita bikin spam, kemudian nggak laku, kemudian orang juga malas, ini isinya jualan terus gitu. Nah, ketika kita tahu ilmunya, maka kita akan bisa lebih melejit, lebih optimal ketika jualan di WA. Nah, step by step WA marketing itu ada 7. Yang pertama yaitu mindset WA marketing, yang kedua adalah formula WA, yang ketiga adalah persiapkan lead magnet, yang keempat adalah konversi dari sosial media ke WA, yang kelima adalah teknik WA marketing, yang keenam trik closing, dan yang ketujuh adalah konsisten. Karena dari tahap 1-6 kalau tidak lakukan sesuai mood aja ya tidak bisa optimal. Maka 1-6 itu harus dilakukan secara konsisten. Itu. Yang pertama, kita masuk ke step by step WA marketing, yaitu mindset WA marketing. Jadi, mindset WA marketing itu bukan hanya sekedar untuk jualan, tapi untuk membangun database, untuk menambah list kontak. Ketika kita punya database yang kuat, yang luas, maka jualan apapun di WA kita itu pasti akan laris. Mau jualan makanan, jualan baju, jualan sepatu, apapun itu, ketika target marketnya masih sama, maka itu akan laris. Yang kedua adalah jualan di sosial media, di Facebook, di IG, apalagi di Shopee, di Tokopedia, itu hanya satu kali. Tapi kalau lewat WA itu bisa berkali-kali dengan cara kita menyapa mereka, memfollow up setelah membeli produk kita. Biasanya dia akan membeli kembali. Kemudian yang ketiga, WA itu lebih bersifat personil. Kalau FB kita posting itu umum ya. Sedangkan WA itu lebih bisa untuk melakukan personal japri, di mana personal japri itu memiliki efek psikologis yang lebih kuat dan biasanya itu lebih sukses untuk menawarkan suatu produk. Yang keempat adalah WA itu database untuk jangka panjang.
Ketika kita punya marketplace ya, Shopee, Tokopedia dan lainnya, tapi kita melakukan suatu pelanggaran di FB juga ya, melakukan suatu pelanggaran, maka kita bisa diblokir atau dibekukan akunnya dan tidak bisa dihidupkan lagi, kontak kita hilang. Tapi kalau data list kontak kita itu adalah milik kita selama nomor yang kita gunakan itu masih hidup, masih aktif, dan itu bisa digunakan jangka panjang, bahkan diturunkan ke keturunan-keturunan kita, ibaratnya seperti itu. Nah, yang kelima adalah rutinkan untuk perbesar kontak WA. Jadi kita punya target, misal satu hari itu 10 kontak WA yang bertambah. Nah, itu bagaimana caranya? Yang harus kita pikirkan nanti itu tadi, dengan cara memperbesar Facebook kita, IG kita, supaya orang nantinya mau meng-save nomor kita, sehingga tiap harinya kontak kita menjadi bertambah, kontak WA kita menjadi bertambah. Itu tadi terkait mindset WA marketing ya, dimana kita sudah memikirkan bahwa yang namanya WA itu bukan hanya sekedar untuk jualan, tapi untuk mengumpulkan database. Yang kedua yaitu formula WA marketing. Nah, setelah kita tahu bahwa WA itu bukan hanya untuk sekedar jualan, tapi untuk membangun database, selanjutnya kita cari formulanya atau caranya supaya database yang kita punya itu semakin bertambah. Caranya yaitu kita harus tahu dulu sumber calon prospek untuk masuk ke kontak kita, yaitu kita dapatkan di sosial media marketing atau didapatkan di sosial media, baik itu FB, IG, TikTok dan lain-lainnya ya. Nah, dari sosial media ini kemudian kita arahkan dengan lead magnet menuju ke WA dengan saling save ya, dari daftar nama, kemudian kita kelompok-kelompokkan yang sudah di save tadi, kita perbanyak setiap hari. Setelah itu kita lakukan dengan cara status WA, profil WA, itu namanya konversi penjualan ya, dari kontak yang ada kita konversikan ke konversi penjualan, sehingga akhirnya penjualan kita menjadi lebih meningkat. Itu. Nah, saat kita menebar lead magnet itu tidak tiba-tiba kita langsung menebar lead magnet ya, tapi kita harus sering sharing dulu, baru kita menebar lead magnet. Contoh lead magnetnya di sini adalah mau dibimbing punya bisnis dari rumah. Kalau mau silakan klik link di bawah ini. Nah, dari situ kan akhirnya orang menghubungi ke link tersebut, di mana link tersebut itu mengarahkan ke WA. Dari WA kemudian mereka akan meminta mana bimbingannya, mana e-booknya. Akhirnya saling save kontak. Jadi syaratnya kan harus saling save kontak dulu, baru dikasih lead magnetnya. Nah, setelah kita tahu formulanya, selanjutnya kita harus persiapkan lead magnetnya. Lead magnet itu apa? Lead magnet itu pancingan supaya orang mau saling save kontak WA. Jadi lead magnet itu ininya adalah sesuatu yang gratisan, sesuatu yang dibutuhkan oleh market. Contohnya itu ada materi gratisan, ada e-book, ada program belajar, ada ringkasan buku, ada kumpulan tips, materi bermanfaat, ada juga produk gratis, ada juga giveaway, ada juga misalnya pulsa gratis, di mana intinya lead magnet itu mengarahkan sumber calon prospek kita yang ada di media sosial untuk mau save kontak WA kita. Nah, contohnya ini ya, misalnya buat yang mau free materi bisa juga WA ke berapa gitu ya. Setelah itu akan terarah ke nomor tersebut, kemudian kita kasih free materinya. Itu contoh dari lead magnet. Nah, setelah kita tahu tentang lead magnet dan formulanya, selanjutnya kita harus terus melakukan konversi dari sosial media ke WA. Jadi konversi dari sosial media ke WA itu harus dilakukan secara kontinu, di mana di sini tujuannya untuk memperbesar kolam prospek kita di WA. Semakin besar list kontak, akan semakin besar juga calon buyer kita. Jadi jualan lewat WA itu juga potensial ketika kontak yang tersimpan itu merupakan calon buyer yang prospek yang sesuai target market kita. Nah, kita fokuskan untuk terus menambah list kontak WA setiap hari. Misalnya ditargetkan 1 hari itu 10 kontak. Nah, di situ kan 1 hari 10 kontak, berarti 1 bulan itu 300 kontak. Yang mana akan terus bertambah sehingga ketika kita bikin status, ganti profile, itu orang akan komen, akan tertarik dan akhirnya akan beli. Itu ketika target marketnya itu sesuai. Nah, gambaran dari konversi tadi contohnya di sini ya, ada lead magnet berupa
materi-materi gratisan, kuliah WA, e-book, sharing Zoom, summary buku yang kemudian diarahkan ke WA, dan dari WA ini saling chat, kemudian kita ajak untuk saling save, sehingga nantinya akan saling save itu nantinya akan bisa melihat status WA kita, diharapkan nanti bisa konversi ke penjualan itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke langkah yang kelima, yaitu teknik WA marketing. Jadi pada WA marketing itu sebenarnya gambarannya ada dua, yaitu bagaimana kita memperbesar list kontak WA kita, dan yang kedua adalah bagaimana kita melakukan closing di WA atau teknik WA marketing. Jadi WA marketing itu ada WA status, ada WA profile, ada japri personal langsung, ada broadcast, kemudian ada WA bisnis. Itu yang harus kita manfaatkan ya. Jadi ketika kita itu memutuskan untuk berjualan di WA, maka kita harus mengubah WA personal kita menuju ke WA bisnis. Karena kalau kita tetap dengan WA personal itu keterbatasannya banyak ya. Misalnya map lokasi kita tidak bisa dijangkau, tidak bisa pasang katalog dan lain-lainnya. Jadi manfaatkan fitur WA bisnis semaksimal mungkin, mulai dari profil, status, kemudian name list ya yang ada di kelihatan kalau ada di WA kita. Kemudian manfaatkan juga broadcast. Broadcast itu tipsnya lakukanlah seminggu tuh maksimal 2 kali ya, sebaiknya 1 kali saja, dan itu broadcast jangan jualan, tapi lebih ke sharing-sharing, motivasi. Kalau misalnya jualan-jualan itu nanti akhirnya membuat orang itu males dengerin WA kita, bahkan kita bisa sampai diblokir. Itu tadi ya. Selanjutnya tentang 6 trik closing di WA marketing. Jadi untuk closing di WA marketing tuh ada rumusnya, ada ilmunya. Nggak bisa asal kita jualan terus kita jawab harga dan lain-lain. Yang pertama adalah gunakan japri nama. Jadi ketika kita membalas pesan WA orang ya atau konsumen kita, selalu panggil nama dia, karena secara psikologi ketika namanya dipanggil, dia lebih merasa nyaman, merasa dihormati. Jadi selalu menggunakan nama. Yang kedua adalah ganti profil dan status WA itu minimal 3 kali atau per jam ya. Kalau profil WA bisa beberapa hari sekali ya, tapi kalau status WA itu lakukanlah ganti setiap jam, 3 pik atau 3 tulisan boleh, karena ketika kita itu mengupdate tiap jam, nanti jangkauan yang melihat status WA kita itu berganti-ganti. Tapi kalau kita langsung posting 8, ya kita bisa tenggelam di bawah. Dan jangan status WA itu sampai seperti titik-titik jam ya, yang banyak sekali. Itu orang akan malas, karena orang itu secara psikologi memang orang itu tidak suka dijualin gitu. Jadi mereka itu kalau lihat orang jualan tuh nggak suka memang secara psikologi. Tapi sebenarnya mereka butuh. Makanya gunakanlah soft selling, bahasa yang soft selling. Yang ketiga yaitu gunakan kata-kata urgensi. Misalnya khusus 10 orang, khusus 2 orang, terbatas. Jadi ketika kita menjawab itu, ini terbatas loh bun, ini hanya untuk hari ini gitu. Terus yang keempat itu sering sharing testimoni via japri. Jadi misalnya kayak produk-produk herbal ya atau makanan, kita silaturahmi kemudian kita sharing testimoni via japri langsung ke target konsumen. Yang kelima, gunakanlah social proof seperti misalnya sudah digunakan 500 orang, sudah dikonsumsi 100 orang. Meskipun 100 orang itu bukan konsumen kita ya, tapi secara social proof-nya, secara umumnya itu memang sudah banyak yang menggunakan. Kemudian yang keenam yaitu gunakan gimmick seperti beli ini bonus, beli barang A bonus tips, beli 10 nanti diskon berapa, ambil 3 nanti diskon berapa itu. Kemudian yang ketujuh, terapkan copywriting. Copywriting ini ada ilmunya. Jadi misalnya pada saat membuat broadcast itu ada headline judulnya, kemudian ada body copy-nya, kemudian ada gimmicknya juga dicantumkan, ada social proof-nya dicantumkan, ada urgensinya juga dicantumkan, seperti itu. Selanjutnya yaitu yang ketujuh ya, tentang WA marketing adalah konsisten dalam menggunakan WA marketing. Bagaimana sih ilmu konsisten di WA marketing? Yang pertama adalah fokus menjadi pembisnis online yang profesional. Jadi itu sudah menjadi prinsip kita bahwa harus fokus menjadi pembisnis online yang profesional.
Pembisnis online yang profesional itu gimana? Ya terus meningkatkan ilmu dengan cara kita terus belajar dimanapun, kapanpun, lewat media apapun. Kemudian kita juga bisa bergabung dengan komunitas-komunitas pembisnis online atau komunitas UMKM atau komunitas bisnis lainnya ya. Yang kedua adalah pembisnis pro. Jadi pembisnis pro itu maksudnya adalah dia punya jam kerja. Meskipun kita online, meskipun kita di rumah, tetap kita harus meluangkan waktu untuk misalnya bikin konten, untuk mengiklankan, untuk upload, untuk bikin SW dan lain-lainnya. Kemudian yang ketiga adalah jam kerja, tujuannya itu untuk konsisten. Jadi kita tentukan jam kerjanya, misalnya untuk tambah pertemanan di FB dilakukan jam malam, untuk upload status pagi jam berapa, siang jam berapa. Jadi punya jam kerja yang konsisten. Yang keempat yaitu di sini terus menambah leads. Misalnya leads di sini tuh maksudnya menambah leads magnet supaya pertemanan di FB itu semakin meningkat juga. Misalnya dilakukan pada jam 8 sampai jam 9. Yang terakhir adalah lakukan setiap kegiatannya dengan konsisten supaya tujuan atau goal kita tuh tercapai. Maka tujuan atau goal itu harus disetting di awal dulu. Demikian ya penyampaian materi tentang WA marketing. Saya harapkan ilmu yang didapatkan saat ini tuh masih sedikit juga ya. Jadi kita jangan cepat puas atau jangan berhenti di sini, terus tambah ilmu, dan ilmu itu akan percuma ketika tidak dipraktekkan. Maka segera praktekkan, segera laksanakan, insya Allah akan ada hasilnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.